Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ibadah hari ini. Kita bersuka cita atas pemeliharaan Tuhan sampai dengan pagi hari ini. Kita akan segera memulaikan ibadah kita, tapi sebelum kita memulai, saya ajak kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh, berdoa kepada Tuhan biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan dimuliakan dan setiap kita yang hadir memperoleh lawatan daripada Tuhan secara pribadi. Mazmur 141 ayat 1 dan 2 berkata, "Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu, seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang." Kita siapkan pujian, katakan, "Saatku menyembahmu." Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kembali kami bersama-sama pada pagi hari ini, Tuhan, menghampiri tangga anugerah-Mu. Biarlah hari ini kami dapat menikmati persekutuan yang indah bersama Tuhan, juga persekutuan di antara kami selalu keluarga Allah. Di dalam pujian kehormatan dipersembahkan bagi-Mu, karena Engkau layak untuk menerima semuanya. Saatku menyembahmu, Roh-Mu bekerja, saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali katakan, saatku menyembahmu. Saatku menyembahmu, Roh-Mu bekerja, saatku memuji-Mu, Kau berkata di atas dunia. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Singers dan musik mengalunkan lagu ini, jemaat masing-masing berdoa kepada Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan berkenan untuk melawat kita, memberikan semangat dan gairah dalam hal beribadah. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini dalam pesan Tuhan yang istimewa yang dapat membangkitkan gairah dan semangat rohani kita. Minta kepadanya agar kita melewati masa dan kembali. Katakan semua, saatku menyembahmu. Saatku menyembahmu, Roh-Mu bekerja, saatku memuji-Mu, Kau berkata di atas dunia. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, ku angkat hatiku. Inilah kami ya Tuhan,
Lihatlah kami, mohon kekuatan daripada Tuhan. Aku sembah, pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau
Engkau agung, Engkau mulia. Kami berterima kasih pada pagi hari ini. Tuhan sudah kumpulkan kami bersama-sama kembali untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, bergembira bersuka cita bersama-sama pada hari ini. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan dimuliakan, setiap kami diberkati. Mohon urapan-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Pelayanan pada hari ini kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Lawatlah kami, pulihkan jamaah kami Tuhan. Dan biarlah hari ini ada sorak-sorai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini mulai dari awal pertengahan ke selesainya. Biarlah Tuhan yang menyertai dan yang memimpinnya, sehingga ada yang boleh berlangsung di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami buka ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa kita ada di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bukan karena kekuatan dan gagasan. Walaupun suasana mungkin di depan banjir, tapi kita percaya Tuhan izinkan kita di sini. Tuhan mau kita memuji Tuhan, kita mau meninggikan pada saat ini. Kita percaya kuasa Tuhan ada di tempat ini. Amin. Kita angkat pujian hari ini, ku rasa bahagia. Bergandengan tangan, kita mau bergandengan tangan. Oke, bisa depan belakangnya, kanan kirinya, oke? Terus pada saat kau saudaraku, kau sahabatku, kita tunjuk semua depan belakangnya, oke? Siap? Siap? Amin.
puji Tuhan? Gak ada kata lelah buat Tuhan, amin. Kita mau angkat pujian sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Haleluya. Hatiku tak tahan
menjadi kerinduanmu saat ini. Saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Lihat hati jemaat Tuhan saat ini Bapa. Mereka mengangkat suara mereka Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan yang dari Tuhan. Kami percaya Engkau menjawab Tuhan. Sembuhkan mereka yang
Tuhan berikan rencana yang terindah dalam hidup kami. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yes. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang menasihati kami. Yes. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dapat indahnya genggaman kasih-Mu. Inilah pernyataan yang merupakan gambaran daripada kerinduan kami ya Tuhan, bahwa kami selalu ingin tinggal dalam kasih-Mu, karena di dalam kasih-Mu kami aman, kami tenang, kami diberikan semangat dalam menjalani kehidupan kami. Terimalah semua puji-pujian kami pada hari ini Tuhan. Biarlah itu berkenan di hati-Mu dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Juga terus menyadarkan kami dan memotivasi, menginspirasi kami untuk terus berjalan dalam kasih-Mu. Saatnya kami akan belajar firman-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mohon biarlah Tuhan Engkau berkenan berbicara kepada setiap kami, untuk menyatakan apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kami selaku anak-anak-Mu, agar kami mengalami proses pertumbuhan dari waktu ke waktu untuk menuju keserupaan dengan Kristus. Pakai dan urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan, kelemahan. Biarlah Engkau sendiri yang menyatakan diri kepada setiap kami pada pagi hari ini, sehingga kami diteguhkan, dikuatkan, dan kami pulang dengan pengharapan. Inilah kami, bicara kepada kami siap untuk mendengar. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kesempatan pada hari ini. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan.
Ya, hari ini merupakan awal bulan atau minggu pertama dari bulan Juli ya. Kita sudah masuk dalam bulan Juli. Kita melewati bulan Juni dengan segala pengalaman yang Tuhan izinkan untuk kita alami dan kita lalui. Baik, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur nomor 139. Kita akan baca ayat 23 dan 24, hanya 2 ayat. Mazmur nomor 139 ayat 23 sampai 24. Mari kita baca bersama-sama, ada di screen di depan. Mari kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan punya komitmen untuk melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Kita akan melihat firman Tuhan ini bahas satu tema, yaitu refleksi diri. Ya, refleksi diri. Pemazmur berkata, Daud ya, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa bagaimana Daud meminta atau berdoa kepada Tuhan untuk mengevaluasi dirinya, kehidupan rohaninya. Jemaat yang kekasih, bahwa perjalanan hidup rohani adalah sebuah dinamika. Ya, pasang surut ya. Ada gelombang. Tadi Ibu Liliana katakan minggu lalu tidak bergembira ya. Sekarang hari ini bergembira. Itu ada dinamika. Ya. Ya, memang kita menjalani hidup ini ya di dalam 2 dimensi. Dimensi jasmani dan dimensi rohani. Kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam perjalanan hidup kita dalam dimensi jasmani, kita mengalami kondisi-kondisi yang tadi itu, ya. Kadang gembira, kadang senang, kadang susah, kadang merasa kuat dan lain-lain sebagainya. Memang kehidupan manusia itu sangat kompleks, ya, sangat memengaruhi. Fisik kita akan memengaruhi perasaan kita. Kalau kita sakit, ya. Yang sakit itu psikis kita atau fisik kita. Bicara psikis atau pikiran kita, ya, perasaan kita. Ya, tidak usah hal atau persoalan-persoalan yang mungkin terlalu serius ya. Gigi sakit saja, ya, perasaan kita. Ada yang kalau giginya sakit happy-happy aja. Enggak. Ya, saling memengaruhi. Ya. Atau ketika kakinya kesentuh batu, rasa sakit, dia bilang enggak apa-apa. Ya. Perasaan kita juga akan dipengaruhi ya, oleh rasa sakit secara fisik itu. Nah, itu yang saya katakan tadi, itu perjalanan kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang refleksi kehidupan kita secara rohani. Ya, secara sederhana arti refleksi diri adalah proses merenungkan, mengevaluasi, dan memahami diri sendiri, termasuk pengalaman, kebiasaan, dan keputusan yang telah diambil. Bapak Ibu dan Saudara, pertanyaan-pertanyaan yang penting, hal yang berkaitan dengan refleksi diri ini adalah, mengapa perlu refleksi diri? Ya, ada orang yang menjalani hidupnya tanpa berpikir, ya, biarlah mengalir. Ya. Dia tidak peduli bagaimana kondisi tahun lalu dengan kondisi hari ini. Kalaupun sama, ya tenang-tenang saja. Adakah yang sekolah atau yang kuliah? Ketika sudah 3 tahun sekolah, dia tetap pada kelas yang sama. Aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Ada? Itu namanya sudah degil ya. Tidak punya pikiran, tidak punya perasaan. Perlu mengevaluasi diri, perlu refleksi diri.
Mungkin kita berkata, apa pentingnya refleksi diri? Untuk apa merefleksi diri? Saya rasa bahwa orang yang mau maju, pasti akan dia belajar dari keadaannya hari ini. Pasti dia akan mengadakan pembedaan antara yang berlalu sekarang dan yang akan datang. Kalau keadaannya yang begini-begini saja, pasti dia akan bingung. Pasti dia akan sedih. Pasti dia akan susah. Demikian pun juga seharusnya sikap kita terhadap kehidupan rohani kita. Dan itulah yang dialami oleh pemazmur. Dia tidak ingin kehidupan rohaninya statis atau begitu-begitu saja dari hari ke hari. Tapi dia ingin supaya ada sebuah proses perkembangan, pertumbuhan. Hari ke hari ini harus ada perubahan dari hari kemarin. Dan hari esok harus lebih maju daripada hari ini. Inilah sikap dan prinsip orang yang mau maju. Tapi kalau orang yang tidak mau maju, masa bodoh. Ya, yang penting saya nyaman, yang penting ya saya jangan diganggu. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, pemazmur tidak seperti itu. Karena itu ia berkata, selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku. Ya, dia tidak hanya berbicara antara pikirannya dengan batinnya, ya, tetapi ia terbuka di hadapan Tuhan. Ia minta intervensi ilahi untuk menilai kehidupannya. Memang Bapak Ibu dan Saudara, ya, kita tidak bisa mengandalkan segalanya dari diri sendiri. Perlu ada bantuan dari luar, dari sesama, terlebih lagi dari Tuhan. Ya. Nah, pernyataan-pernyataan pemazmur ini sebenarnya menggambarkan tentang apa? Yang pertama ialah bahwa menggambarkan kesadaran pemazmur tentang kehidupan yang belum memenuhi standar Allah. Bukankah kehidupan rohani kita, standar kita bukan mau kita. Standar kehidupan rohani kita ditentukan oleh Allah melalui firman-Nya, bukan? Ya. Kalau kehidupan rohani seorang ditentukan oleh dirinya sendiri, dia tidak perlu beragama. Dia tidak perlu Tuhan. Mengapa? Ya, karena dia menentukan standar hidupnya bagi dirinya sendiri. Dan dia menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Tetapi orang yang menyadari akan kehidupan rohaninya yang labil, yang masih berproses, membutuhkan Tuhan untuk menilainya. Itulah sebabnya. Dengan demikian kita memahami dan menyadari bahwa betapa pentingnya refleksi diri. Menilai diri, mengevaluasi diri. Ya. Bagaimana keadaan saya sekarang ini jika dibanding dengan kemarin? Bagaimana keadaan saya ke depan jika dibandingkan dengan hari ini? Ada sebuah kerinduan untuk maju. Ada sebuah kerinduan untuk bertumbuh. Dan tidak nyaman kalau dia begitu-begitu saja. Hendaklah ini yang terjadi. Ya, menggambarkan keadaan pemazmur tentang kehidupan yang belum memenuhi standar Allah. Nah, itulah sebabnya keadaan yang mengalami stagnasi tetap di tempat kehidupan rohani kita. Yesus pernah memberitahukan tentang kita dalam dua khotbahnya. Dia katakan, berbahagialah orang yang berduka cita di hadapan Allah. Duka cita karena apa? Duka cita karena tidak ada perubahan hidup rohaninya. Pemahaman pengertiannya tentang firman Tuhan tidak bertumbuh, tidak berkembang karena tidak mau belajar. Komitmennya untuk melakukan firman Tuhan, ya, lamban. Bahkan mungkin kecenderungan dia tidak mau berubah walaupun firman Tuhan dia tahu, dia paham, dia mengerti. Tapi malah dia berkata, sebagaimana Tuhan tidak berubah, aku juga tidak berubah. Ya. Saya rasa bahwa dalam segala aspek, baik dalam hal-hal yang kita anggap kecil maupun persoalan-persoalan yang besar, harus ada perubahan. Karena kalau tidak mengalami perubahan, maka kita sudah pernah belajar tentang 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Bagaimana firman Tuhan berkata, ia muak terhadap mereka. Aku mau muntah. Karena hidupmu begitu-begitu saja. Suam-suam kuku.
Dan rupanya keadaan yang tidak berubah itu bikin peruntuhan mual. Itu gambaran sebagai manusia. Tapi Tuhan tidak suka. Ia mau supaya kita terus bertumbuh. Sehingga pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, atau ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita berada pada level atau tahapan yang membuat Tuhan senang dan bangga. Amin Bapak Ibu. Ya, tidak usah persoalan-persoalan yang sulit-sulit. Pak Semi kalau salah satu anaknya 3 tahun di kelas yang sama, Ibu Eri bagaimana? Nggak mau kan? Nah, pasti ngomel-ngomel kan? Ya saya rasa bahwa Tuhan pun juga demikian. Dan pertumbuhan rohani itu akan ditunjukkan dalam segala aspek. Paling tidak ialah bahwa kerinduan untuk beribadah, kerinduan untuk melayani, kedisiplinan dalam hal apapun. Bukankah orang dewasa akan disiplin? Bukankah orang yang maju akan disiplin? Amin. Disiplin membaca firman Tuhan, disiplin berdoa, disiplin dalam kehadiran di gereja, disiplin dalam melayani. Dia tidak tergantung pada keadaan, dia mengatasi keadaan. Itulah kondisi orang yang mau bertumbuh. Itulah kondisi orang yang mau berubah. Itulah kondisi orang yang mau dewasa. Jadi pemazmur menyadari akan hal itu. Yang kedua, dari pernyataan pemazmur ini, apa yang ingin dijelaskan? Yaitu menjelaskan tentang keterbukaan pemazmur dengan Tuhan tentang hidupnya. Kalau dia merasa dirinya bahwa tidak ada perubahan apa-apa, dia begitu-begitu saja. Dia malu dengan Tuhan. Dia pikir kalau keadaan saya begini, gimana pikiran Tuhan? Bagaimana hati Tuhan terhadap saya? Tapi kadang-kadang kalau kehidupan kita sebagai anggota keluarga di rumah, sebagai istri, sebagai suami, ada hal-hal yang sebenarnya tidak menyenangkan, tidak memuaskan, tidak membuat pasangan kita nyaman. Ya kita nyaman-nyaman saja. Lalu kita berkata, kan sudah tahu dari dulu saya sudah begini. Ya. Padahal itu hal yang tidak baik, hal yang buruk. Minta dimengerti, lalu kemudian membuat semua orang nyaman. Saya rasa ini tidak wajar. Coba saja kalau kita kerja di kantor, ada banyak tugas-tugas yang tidak terselesaikan. Dapat peringatan tidak? Halo Bapak Ibu, paradigma kalau ada anak buah kerjanya tidak beres, ya pasti dipanggil. Kenapa ini tidak beres? Tapi ketika kehidupan kita tidak beres, kita nyaman-nyaman saja. Ya. Makanya pemazmur katakan, aku terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan, inilah aku. Dan dia tidak berkata, terimalah aku dengan keadaanku seperti ini. Pernyataan pemazmur ini memberikan sebuah gambaran supaya Tuhan menolong dia, membantu dia untuk bangkit dan mengalami perubahan yang signifikan. Adakah sifat-sifat, sikap-sikap kita, keadaan-keadaan kita hari ini, kita terlena dan kita membiarkan itu berlarut-larut dan sampai kapan ada perubahan? Saya rasa bahwa sebagai manusia yang normal, ketika ada sesuatu yang bermasalah dalam diri kita, kita akan berubah, bukan? Tapi kalau kita tidak memikirkan itu, cuek dengan keadaan itu, kasihan kita. Saya rasa Tuhan pun juga tidak akan mengubah kita kalau kita tidak mau berubah. Tuhan hanya mau mengubah orang yang siap untuk diubah. Amin. Karena itu, segala kekurangan, kelemahan-kelemahan kita, mari kita siap berubah. Tuhan, ubah saya. Tapi Tuhan bilang, saya bisa ubah kamu kalau kamu berubah. Saya sudah pernah bilang, ya dulu saya berhadapan dengan orang-orang yang suka judi, suka minum, lalu kalau kedapatan, mereka senyum-senyum saja. Ya. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, tolong doakan saya supaya saya berubah. Bulan berikutnya dia begitu juga. Saya bilang, gimana orang kayak begini coba? Karena itu mari kita mengenal hal-hal apa saja yang perlu kita berubah dan kita siap untuk berubah.
Pemazmur terbuka dan dia siap. Dia siap bekerja sama dengan Tuhan dalam proyek perubahan hidupnya. Yang berikutnya, menggambarkan kedekatan pemazmur dengan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ya ini guyonan Gus Dur, dia katakan agama yang paling dekat dengan Tuhan adalah agama Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen itu sebut Tuhan itu Bapak. Ya. Dia katakan orang lain sebut Tuhan itu ada yang Om. Ya. Dan dia bilang kita ini boro-boro dekat. Panggil saja pakai toa. Ya. Tapi dia bilang orang Kristen itu luar biasa. Ya. Ya secara ini ya kita memahami apa maksud Gus Dur almarhum. Walaupun memang guyonan-guyonan dia itu ya cukup terkenal ya. Tapi ini juga mengandung unsur pemahaman kebenaran. Karena itu mari kita dekat dengan Tuhan. Ya. Kedekatan yang luar biasa. Ia adalah Bapa kita. Ya, ketika kita salah, ketika kita berdosa, tidak serta-merta Ia menghukum. Tetapi Ia memperingatkan kita. Ya, tidak hanya memperingatkan kita melalui mimbar, melalui Alkitab ini. Bahkan juga mungkin dengan pengalaman-pengalaman yang buruk, pengalaman-pengalaman yang sulit, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Yang seharusnya jangan sampai itu terjadi. Dengan kata-kata saja sudah cukup. Amin Bapak Ibu. Ya tidak usah celaka 12 ya. Ya. Dengan diingatkan saja kita harus berubah. Karena itu sekali lagi kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang memelihara kita, menolong kita walaupun mengecewakan hatinya dalam hidup kita. Tapi Ia siap untuk merentangkan tangannya, membuka diri, memeluk kita. Kembalilah anakku, setialah anakku, semangat kembali anakku. Karena itu kita bersyukur untuk kebaikannya. Ya, ada dosa, ungkapkan itu kepadanya dan siap untuk berubah. Apalagi yang kita bisa tangkap dari pernyataan pemazmur ini? Ya. Mengapa perlu refleksi diri? Ya, yang pertama karena menyadari diri masih sementara berproses. Lalu kemudian apa pentingnya refleksi diri? Agar kita menemukan gambaran diri yang jelas. Ya. Jadi ketika kita mulai memikirkan, ya karena itu ya firman Tuhan ini sebenarnya memberikan pembelajaran juga kepada kita supaya kita memberi diri kepada diri sendiri untuk merenung, untuk memikirkan. Tetapi jangan hanya memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya jasmani, tetapi juga merenung kebutuhan-kebutuhan kita ya secara rohani. Tuhan, apakah saya sudah setia atau belum? Tuhan, apakah saya sudah sabar atau belum? Tuhan, apakah hati saya sungguh mengasihi atau belum? Tuhan, apakah saya sudah dewasa atau belum? Tuhan, apakah saya sudah menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab atau belum? Kita menemukan itu di dalam keadaan ketika kita merefleksi diri. Dan kalau kita menemukan bahwa ada sesuatu yang bermasalah dalam diri kita, jangan nyaman. Terganggulah oleh itu. Dan katakan, Tuhan ampuni saya. Saya ingin bangkit. Saya tidak mau terus-menerus dalam keadaan seperti ini. Ya, mengampuni diri, memaafkan diri boleh. Tapi jangan memanjakan diri secara berlebihan. Pacu diri. Karena tidak akan ada orang lain yang membantu untuk berubah dan terus maju. Diri kita sendiri. Karena itu kita harus berlatih untuk memaksa diri. Seorang petinju, dia dimulai dari mungkin kelas yang paling ringan. Belum ada pengalaman apa-apa. Ya. Dulu ada teman-teman yang latihan karate 1 bulan. Pelatih mereka katakan, hadapi saya sebagaimana lawanmu. Dan guru karate itu dia pukul betul-betul. Ya. Lalu ketika dia sakit, kaget dia. Pelatihnya katakan, makanya belajar dengan benar.
Berubahlah, karena kalau tidak, engkau akan tetap begitu-begitu terus. Kita harus memaksa diri, memacu diri untuk berubah. Kadang-kadang Tuhan menggunakan orang lain untuk menyentil kita dengan kata-katanya. Tapi ketika kita disentil dengan kata-kata orang lain, malah kita tersinggung. Amin. Ya, seharusnya kita sadar. Kalau betul itu kita sadar, mari kita akui itu. Maafkan saya kalau saya telah menjadi batu sandungan buat bapak, buat ibu, buat saudara. Orang yang tidak mau ditegur adalah orang yang tidak bakalan untuk berubah dan bertumbuh. Jadi penting untuk merefleksi diri. Lalu pertanyaan berikutnya, untuk apa kita merefleksi diri? Firman Tuhan berkata, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini tujuannya. Tujuannya Allah perkembangan. Tujuannya Allah perubahan. Menyesuaikan standar kita dengan standar Tuhan. Ya. Mengarahkan dan menyesuaikan diri dengan standar yang ideal. Standar yang ideal secara rohani bukan melalui hikmat kita, tetapi melalui firman Allah. Pikiran Tuhan, kehendak Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Pernah atau seringkah kita bertanya kepada istri atau kepada suami, nih, gimana sebenarnya saya? Ya, ibu-ibu yang biasanya selalu minta bantuan suami, gimana bedah saya? Udah rapi kan? Para Iwan pernah diminta ibu lihat gimana? Sering. Ya, sering kan? Alisnya miring seberang nggak? Ya. Tapi hal-hal yang lain yang bersifat karakter atau sikap, gimana saya udah ada perubahan dalam masalah ketersinggungan. Apakah saya masih tersinggung atau tidak? Saya masih pemarah atau tidak? Saya sudah sabar atau tidak? Pernahkah kita ditanyakan oleh pasangan kita dalam hal-hal yang sifatnya seperti ini? Kan jarang ya. Nggak berubah-berubah dari dulu. Tiap bulan berurusan. Seharusnya ada, karena yang akan mending kita ditegur pasangan kita daripada orang lain, bukan? Pak Agus mau ngomong? Berubahnya tanggal muda. Maksudnya gajinya udah berubah belum? Bulanannya udah berubah. Lihat rekeningnya, Pak. Ya, perlu perubahan di rumah, perubahan di gereja. Ya. Mari kita bangun, mari kita mengenal diri siapa kita. Dan kalau ada hal yang perlu diubah, berubahlah. Amin. Perlu. Inilah pentingnya refleksi agar dapat kita menyesuaikan standar kita dengan standar Tuhan. Dan saya rasa itulah keinginan Tuhan. Dan inilah harapan daripada pemazmur ini. Sehingga dia berkata, selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Artinya belum sesuai dengan arahan Tuhan, belum sesuai dengan standar Tuhan. Masih ya melenceng ke kiri, melenceng ke kanan. Belum lurus. Kalau dia katakan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Perubahan dan pertumbuhan rohani akan membawa kita kepada jalan yang kekal. Amin. Tetapi diam di tempat, malah mencong ke kiri, mencong ke kanan, akan membawa kita kepada kebinasaan. Sebuah pertanyaan yang menjadi perenungan bagi kita adalah, apakah saudara merasa perlu merefleksi diri? Apakah merefleksi diri penting? Halo, penting? Yang kedua, gambaran apa yang saudara temukan pada diri saudara ketika merefleksi diri? Masih pemarah? Masih gampang tersinggung? Masih belum bertanggung jawab? Masih tidak disiplin?
itu hal-hal yang akan mengikat kita sehingga kita tidak mengalami kemajuan. Apa harapan saudara dengan gambaran diri saudara? Apakah ada keinginan untuk berubah? Apakah ada keinginan untuk bertumbuh dan maju di dalam Tuhan? Hanya Tuhan dan Bapak Ibu Saudara yang menolong untuk perubahan ini. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau telah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Dan itu berarti bahwa kami harus berbeda dengan dunia ini. Kami harus menyerupai Kristus anak Allah yang tunggal. Karena itu ubahlah hidup kami Tuhan. Kami belajar daripada pemazmur pada hari ini. Kenalah hatiku, kenalah pikiranku, kenalah jalanku. Kalau jalanku serong, ubahlah aku Tuhan. Kami ingin mau maju di dalam Tuhan. Kami ingin hidup bersama-sama dengan Engkau. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kedosaan secara rohani. Bicara kepada seluruh jemaat pada hari ini, supaya kami terus bertumbuh dalam kehidupan rohani kami. Inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan makan minum perjamuan kudus pada hari ini. Saya minta kesediaan PPJ bersama saya untuk melayani kita pada hari ini. Kita siapkan pujian katakan ku telah mati, bukan dengan barang panah. Baik BPJ, Bukan dengan barang panah,
makan roti atau minum cawan Tuhan. Ia berdosa terhadap tubuh Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya berikan kesempatan untuk setiap kita masing-masing berbicara kepada Tuhan, berdoa. Kalau ada dosa, minta ampun kepadanya. Kalau ada hal yang perlu diubahkan dalam hidup ini, minta Tuhan untuk menolong kita, supaya kita sungguh mengalami perubahan, pertumbuhan, dan hidup kita semakin menyembahkan hati Tuhan. Juga Bapak Ibu yang mungkin lemah secara fisik, sakit, mari minta kepada Tuhan untuk menjamahmu, sehingga lewat membentuk perjamuan kudus pada hari ini, kita dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Ya Bapa, inilah kami pada hari ini. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah ibadah kami ada kesempatan baik kami untuk mengingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib, di mana tubuh Kristus dihancurkan, darahnya tercurah. Ia adalah Allah, tetapi ia dipermalukan, dihina, direndahkan demi kami. Mampukan kami untuk memahami dan mengerti itu. Dan kalau selama ini kami hidup di dalam kebebalan, sikap tidak taat, tidak setia, ampuni kami Tuhan. Bahkan olah ada dosa, ada kebiasaan-kebiasaan yang sulit untuk kami berubah. Ubahkan kami ya Tuhan. Kami siap untuk berubah dan hidup menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan kalaupun ada di antara kami yang sakit secara jasmani, jamah sembuhkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama. Mari kita angkat hosti yang ada tangan kanan kita dan ingatkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita mengucap syukur bersama-sama atas apa yang Tuhan kerjakan bagi keselamatan kita, bagi perubahan hidup kita, bagi pertumbuhan dan kemajuan kehidupan rohani kita. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya.
kebersamaan kita dengan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ia tetap memberikan kesejukan dalam hati kita, ketenangan, kekuatan baru, harapan. Minta kemampuan untuk menjalani hidup ini dengan kekuatan kuasa Allah melalui Roh Kudus-Nya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membawa sempurna. Segala pujian hatimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Oh, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Ajaib dan mulia. Bersyukur dan berterima kasih untuk pengampunan. Terima kasih untuk pengudusan-Mu. Terima kasih untuk bimbingan-Mu dalam hal kami berproses untuk bertumbuh dan semakin maju dalam Tuhan. Terima kasih kami diangkat menjadi anak-anak Allah. Terima kasih kami diberikan jaminan menjadi anggota keluarga Allah. Dan terima kasih juga untuk kepastian keselamatan yang Kau janjikan bagi kami di masa eskatologi. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga untuk kesembuhan atas penyakit kami. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dari kekal sampai kekal. Kami akan melangkah terus maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kekeluargaan kami. Mampukan kami untuk merawatnya dalam tali kasih, sukacita, kesabaran, saling menerima antara satu dengan yang lain. Makasih Bapa. Biarlah nama-Mu dimuliakan dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di seluruh bumi dan juga dalam segala abad kita menyatakan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Mari kita nyatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah melayani kita demikian dalam firman Tuhan dan mulai kita dalam perjalanan kudus. Kiranya Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Nanti saya minta Iren untuk kantong persembahan. Fitri akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang sempurna dan senantiasa memelihara setiap kehidupan kami.
Dari hari lepas hari Tuhan, Kau memimpin setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami rindu memberi sebagian dari apa yang Tuhan berikan kepada kami. Ini tidak seberapa dibanding dengan kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami rindu memberi dengan penuh sukacita. Pakailah persembahan ini ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Karena kami percaya setiap anak-anak-Mu yang memberi dengan sukacita akan hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami meletakkan persembahan ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan puji juga lagi. Kita nyanyikan nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman, ayat pertama saja. Nomor 300. Ajaib Tuhan Yesus. Juru selamat
berlangsungnya ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, sejak pembukaan, pertengahan hingga menjelang selesainya, kami sungguh menikmatinya. Kiranya Tuhan dimuliakan melalui ibadah hari ini, dan kami percaya bahwa melalui ibadah hari ini kami sudah diteguhkan, diingatkan, dihibur, diberikan inspirasi, dan dikuatkan kembali oleh firman-Mu. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Apapun bagian pelayanan Tuhan percayakan, kami mempersembahkan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, yang memimpin kami dalam puji-pujian, singers, pemain alat musik, kolektan, multimedia, yang bersaksi, kami percaya bahwa kami tidak akan kehilangan upah. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat yang hadir. Kami percaya ibadah hari ini sungguh bermanfaat bagi kami. Ya Bapa di surga, hamba terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani kami. Biarlah Tuhan tolong ingatkan kami supaya kami hidup dalam firman-Mu. Dan biarlah kami memiliki buah roh, sehingga kehidupan kami menjadi kesukaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa untuk seluruh pergumulan jemaat-Mu, apapun bentuknya, baik hal yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan hubungan dalam rumah tangga, hubungan dengan sesama kami, kondisi fisik yang sakit, ataupun persoalan-persoalan yang tidak terungkap. Kami tahu bahwa Tuhan adalah solusi dan jawaban bagi kehidupan kami. Karena itu ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, lawat dan jamah kami, berikan keluar atas setiap masalah apapun yang kami hadapi dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami kesabaran, kekuatan iman dan pengharapan. Berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Pelihara, mampukan kami untuk merawatnya sehingga kami dapat menikmati hubungan suami istri, anak orang tua sebagai anugerah Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang mengalami gangguan kesehatan lemah tubuh, sakit, jamah dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Demikian pun juga kami mau berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Apapun pekerjaan jemaat-Mu, berkatilah ya Tuhan, sehingga mendatangkan hasil ekonomi dan keuangan untuk mencukupi kebutuhan makan minum setiap hari. Bahkan juga kami bisa melayani Tuhan dengan harta yang Tuhan percayakan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, kami mohon hikmat akal budi kemampuan dan kesanggupan untuk belajar sehingga mereka berhasil naik kelas, lulus dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mereka sementara libur saat ini Tuhan, berkati anak-anak kami. Demikian pun juga ya Bapa, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami karena mereka ada di tempat yang lain, baik mereka yang ada di domestik maupun mancanegara. Kami berdoa untuk Pak Yaman yang ada di Bandung, Pak Koni yang ada di Bogor. Demikian pun juga hamba-Mu Ibu Vivi yang ada di Amerika, Alvin Ine. Demikian pun juga dengan Tirta Claudia. Tuhan yang Kau memberkati mereka di sana, dan biarlah mereka juga memiliki roh yang sama dengan kami untuk saling mendukung dalam doa, sehingga kami tetap utuh di dalam Tuhan dan kami terus bertumbuh dalam iman rohani kami. Ya Bapa di dalam surga, kami terus berdoa untuk kebersamaan kami. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami dalam segala keterbatasan kami. Kami secara khusus berdoa untuk kelanjutan tempat ibadah kami. Tuhan, kami mohon biarlah Engkau mencukupi semua kebutuhan. Jemaat-Mu telah memberi janji iman. Berkati mereka supaya mereka dapat mewujudkan janji itu. Demikian pun juga kami telah memberikan informasi kepada sahabat kenalan untuk dapat mendukung kami. Roh-Mu bekerja menggerakkan mereka, dan ketika mereka ada diberkati Tuhan, mereka akan bersedia untuk mendukung itu Bapa, sehingga tercukupi sejumlah dana untuk tempat ibadah kami. Ya Bapa di dalam surga, kembalikan mereka berlipat kali ganda. Kami berdoa untuk apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, kiranya kami tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk Gereja Kemah Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, dan pada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau berkati dan pakai gereja ini untuk menjadi alat-alat tangan-Mu, dapat menjangkau banyak jiwa dan menyebarluaskan Injil Kristus Yesus ke seluruh pelosok tanah air Indonesia. Badan pengurus pusat, badan pengurus wilayah, badan pengurus daerah, dan kepala-kepala sidang serta seluruh warga Gereja Kemah Indonesia.
penginjilan, baik penginjilan di kota, di desa, penginjilan di luar negeri. Tuhan Engkau berkati gerakan umat-Mu baik secara pribadi, keluarga, komunitas, bahkan lembaga gereja. Kiranya kerinduan kami supaya banyak jiwa dapat dimenangkan. Kerjasama para pemimpin gereja, Tuhan Engkau berkati supaya bergandeng tangan untuk dapat memenangkan Indonesia ini, sehingga Indonesia ini dimenangkan bagi kemuliaan Allah. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi, untuk intimidasi, persekusi yang dialami oleh gereja Tuhan, khusus yang ada di Sukabumi, di Kalimantan, dan di beberapa tempat lain. Kami mohon ampun atas mereka, para pelaku, dan biarlah hati mereka juga dijamah oleh Tuhan. Perkenalkan dirimu kepada mereka supaya mereka juga dapat diselamatkan. Kami mohon ampun atas mereka ya Bapa. Biarlah gereja Tuhan tetap semangat untuk menyebarluaskan Injil Kristus Yesus. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau berkati. Secara khusus kami mau berdoa untuk Kota Madia dan Kabupaten Bekasi, berkati wali kota dan wakil wali kota, DPRD tingkat 2. Demikian pun juga untuk bupati, wakil bupati, DPRD. Demikian pun juga untuk tingkat provinsi, gubernur Jawa Barat. Tuhan Engkau memberkati. Dan biarlah mereka menjadi alat-alat untuk menyatakan kedamaian, keamanan bagi daerah Jawa Barat ini. Makasih daerah Harapan Indah, Pondok Ungu dan sekitarnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah ada keamanan, sejahtera. Dan karena kesejahteraan daerah di mana kami berada juga menjadi kesejahteraan kami. Ya Bapa di surga, Tuhan memberkati seluruh apa yang diangkat oleh jemaat pada hari ini kepadamu. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan kasih kuasa Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk persembahan jemaat-Mu yang masuk pada hari ini. Apapun, seberapapun itu, kami berikan dengan sukacita dan sesuai dengan berkat-Mu. Tuhan terima itu dan kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Dan dengan demikian kami terus melanjutkan hidup dan pelayanan kami. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang menjadi kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Kiranya Tuhan menyempurnakan. Terima kasih untuk makan minum yang disiapkan oleh jemaat Tuhan. Dan kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami yang kami bawa hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, terima kasih. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang untuk menjemput sare-sarenya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, bersatu teduh. Ibadah kita sudah selesai. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom dan selamat hari Minggu.